Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru, Pendidikan Agama Islam dan pengawas di seluruh Indonesia, serta Bapak, Ibu, sahabat SBSB, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel SBSB, channel senang bisa selalu berbagi, yang selalu update informasi tentang guru dan pengawas, serta tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, terutama dari guru PAI pada TK tentang pengisian nilai di aplikasi Siaga. Bapak Ibu dimanapun berada, pada saat ini sudah ada penambahan untuk fitur Siaga, terutama untuk Bapak Ibu, terutama ibu-ibu lah, ini bunda-bunda yang mengajar di TK, bahwasanya ini surat ini keluar hari ini. Di dalam surat ini tentang pembaharuan menu aplikasi Siaga yang berupa nilai siswa, di mana nilai ini diperuntukkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran agama Islam. Fitur ini akan digunakan oleh Direktorat Pendidikan Islam untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu, langsung saja saya terkait di sini. Jadi untuk penilaian di Taman Kanak-kanak ini ada konversi nilai, di mana nilai PAI itu diambil dari program pengembangan nilai agama dan moral. Nilai pendidikan agama Islam dikonversi dari nilai yang berupa narasi atau kalimat menjadi rentang angka sebagai berikut. Jadi kalau di pengembangan anak itu BB atau belum berkembang, maka konversi nilainya antara 60 sampai dengan 70. Kemudian kalau mulai berkembang itu nilainya, konversinya antara 71 sampai dengan 80. Kemudian jika BSH berkembang sesuai harapan, maka konversi nilainya antara 81 sampai dengan 90. Dan jika berkembang sangat baik atau BSB, bukan SPSB ya, berkembang sangat baik, BSB itu konversi nilainya antara 91 sampai dengan 100. Tentu ini para bunda-bunda yang mengajar di Taman Kanak-kanak yang lebih bisa untuk mengonversi di antara rentang nilai tersebut. Artinya dari 60 ke 70 itu bisa 60, 65, dan 70. Nah, kemudian untuk guru PAI TK sebagai guru kelas dan pengembang PAI, nilai PAI langsung bisa diambil dari nilai rata-rata program pengembangan nilai agama dan moral sesuai dengan nilai yang sudah dikonversi di atas. Nah, Bapak Ibu, cara mengisi nilai seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa itu diunduh dari template. Di template itu kita mengunduh format Excel-nya, lalu silakan nama anak diinputkan di situ berikut nilai. Jika sudah, lalu disimpan. Jangan lupa menyimpannya di mana, kemudian diimpor, maka selesailah proses penilaian itu. Nah, kemudian juga menjawab pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu yang salah di dalam jumlah siswa. Ini saya ulas sekali lagi. Bapak Ibu, nantinya ini contoh seperti ini. Jika jumlah muridnya atau jumlah siswanya ini 16, kemudian input nilainya sudah 16, maka dia akan keluar checklist hitam.
Jika belum, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat. Di sini jumlah siswanya 16, misalnya di sini baru 14 atau baru 15, maka centangnya belum muncul. Nah, pertanyaannya bagaimana jika muridnya banyak yang keluar? Ini pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di channel yang kemarin saya upload. Bapak Ibu, untuk mengisi nilai ini harus berdasarkan jumlah siswa. Sehingga ketika siswanya tadinya 16, kemudian di akhir semester karena sesuatu hal, entah pindah, entah berhenti, entah meninggal dunia, sehingga Bapak Ibu tetap harus menginput nilai sejumlah siswa. Lalu nilainya dikasih berapa? Ya silakan nilainya dikasih 0 karena tidak mengikuti ulangan akhir semester. Nah, Bapak Ibu, di nilai ini juga Bapak Ibu bisa melihatnya. Dari mana melihatnya? Itu bisa dilihat dari jadwal dan tugas ini. Nanti siswanya ini kan bisa dilihat. Jadi, ketika seperti itu nih, misalnya Bapak Ibu kan ini nama-nama anak-anak sudah masuk ini. Kebetulan misalnya salah, ini silahkan dihapus. Ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh misalnya untuk, sebelumnya juga begitu. Ada yang bertanya kenapa ketika sudah di-import kok nama muridnya tidak urut. Tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting nilainya sudah masuk. Jika ternyata kelebihan jumlah siswa, maka silahkan dihapus. Ini kan ada aksi hapusnya. Ini bisa dihapus begini Bapak Ibu. Nih, kan bisa dihapus. Nah, maka jika jumlah muridnya kelebihan silahkan dihapus, jika kurang silahkan ditambah. Nah, tambah ini Bapak Ibu ini jika hanya 1 atau 2 siswa. Tapi kalau siswanya banyak silahkan ambil template-nya. Ingat, ngambil template itu harus disimpan di tempat yang Bapak Ibu ingat. Sehingga nanti ketika mau mengimport di sini, nanti kan kita milih file ini. Nah, jadi Bapak Ibu tidak kerepotan. Lalu ada juga yang bertanya, bagaimana jika muridnya kurang dari 15? Ya tentu saja karena rasio ini masih berlaku, ya besar kemungkinan Bapak Ibu nanti SKMT-nya akan tidak layak. Lalu yang perlu perhatikan, jika ini sudah diisi semua di sini Bapak Ibu, jika sudah diisi semua maka nanti di sini akan muncul Anda sudah melengkapi data nilai. Lalu Bapak Ibu lari ke jadwal dan tugas. Jika lari ke jadwal dan tugas itu di sini nanti ada masuk nama sekolah, lalu silahkan lengkapi. Lalu silakan unduh jadwalnya, di print, tanda tangan di kepala sekolah, lalu di-upload dan diajukan verbal. Lalu sepintas juga tentang pendaftaran PD. Ini banyak yang bertanya. Ketika sudah dibuka formnya seperti ini, kompetensinya ada 6. Ini ada pedagogik 1, pedagogik 2, pedagogik 3, profesional 1, profesional 2, dan profesional 3. Pedagogik 1 itu tentang perencanaan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu jika di dalam seleksi ini lulus, Bapak Ibu diharapkan akan membantu dan melatih teman-teman guru di daerah Bapak Ibu tempat bertugas itu untuk pelatihan tentang perencanaan pembelajaran. Pedagogik 2 itu tentang model atau metode pembelajaran. Pedagogik 3 itu tentang penilaian pembelajaran. Profesional 1 itu tentang pendalaman materi PAI. Profesional 2 itu tentang publikasi karya ilmiah. Dan profesional 3 itu tentang karya inovatif. Jadi silakan Bapak Ibu memilih mana yang Bapak Ibu kehendaki untuk mendaftar ini. Demikian informasi singkat, mudah-mudahan membantu terutama Bapak Ibu yang mengajar di Taman Kanak-Kanak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.